Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Sana dan teman kami Risalatus Solehah. Baik, di sini saya akan menguji uji asumsi klasik. Lalu kita ke variabel view. Kita ubah name-nya itu ke x1 yaitu kualitas produk. Dan x2 citra merek. Citra merek. Dan x3 resepsi harga. Dan Y keputusan pembelian. Lalu kita ubah nominalnya itu ke angka 0. Lalu kita kembali ke data view. Uji normalitas, kita klik analyze regression linear. Kita masukkan x1 ke independen, x2 independen, dan x3 independen, dan Y dependen. Kita klik save. Lalu kita klik continue. Lalu klik OK. Lalu kita kembali ke data view. Kita sudah ada JRE. Untuk menggunakan asumsi uji normalitas itu menggunakan metode Kolmogorov. Di mana kita klik analyze dan klik non-parametric regression. Kita klik one sample, terus kita standar result itu kita masukkan, lalu klik OK. Dan di sini sudah muncul tabel one sample Kolmogorov. Di sini kami sudah mempunyai interpretasinya. Di mana uji normalitas itu interpretasinya itu berdasarkan output terlibat bahwa nilai SIK atau 2 tanglet sebesar 0,194 kurang dari 0,5. Oleh sebab itu nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal sehingga data terdistribusi. Lalu kita kembali ke data view. Kita klik analyze regression linear. Lalu kita masukkan kualitas x1 itu ke dependen, citra merek x2 itu ke dependen, persepsi harga x3 dependen, dan Y itu keputusan pembelian dependen. Lalu kita klik statistik. Lalu kita klik
collinearity dialektik. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Dan di sini kita lihat tabel koefisien. Dan kami sudah mempunyai interpretasinya, di mana berdasarkan interpretasinya berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai toleransi dari variabel kualitas B produk sebesar 0,678, merek sebesar 0,627 kurang dari 0,1, variabel depresi harga sebesar 0,824 lebih dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan nilai toleransi dari ketiga variabel di atas lebih besar dari 0,5. Selanjutnya berdasarkan nilai VIV dari variabel kualitas produk sebesar 1,483 kurang dari 10, variabel citra merek sebesar 1,596 kurang dari 10, variabel resepsi harga sebesar 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gratzer. Baik, di sini kita kembali ke SPSS datanya. Kita sudah menemukan tadi res satunya, yaitu kita lanjut ke transform. Lalu kita ke compute variabel. Nah, dari compute variabel kita ke target variabel, kita langsung saja ketik average. Nah, lalu ke numeric expression, kita ketik ABS buka kurung arrays strip 1. Lalu kita buka kurung, tutup kurung. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera dari koefisien dan residual statistik. Lalu kita kembali ke SPSS. Nah, di sini sudah muncul dari data average. Lalu kita ke analyze, lalu ke regression, kita ketik linear. Nah, ini tadi sudah saya input, tapi saya reset ulang ya. Saya reset. Nah, di sini variabel X1 kualitas produk kita pindah ke independen. Nah, lalu citra merek X2 kita independen, ke persepsi harga X3 kita ke independen, lalu dependen kita ubah ke average. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul dari average, yaitu ANOVA dan koefisien dari average. Nah, di sini interpretasinya yaitu berdasarkan output di atas diketahui bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sebab nilai SIK variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 0,303 lebih dari 0,05 dan SIK citra merek terhadap keputusan pembelian sebesar 0,359 lebih besar dari 0,05 dan nilai SIK persepsi harga terhadap keputusan pembelian sebesar 0,654 lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Lalu kita pindah ke nomor 4, yaitu uji autokorelasi metode menggunakan Darwin-Watson. Nah, dari kita kembali ke data yang dahulu.
kita hapus dulu ya dari res 1 dan abrasifnya. Sebentar. Baik, kita ketik analyze, lalu kita ke regression ya. Sebentar. Lalu kita ke regression, ke linear. Lalu kita masukkan semua X1, X2 dan X3 ke independen. Lalu Y-nya kita ke dependen. Lalu kita ke statistik ya. Lalu kita ke statistik. Lalu kita ke residual Darwin Watson. Lalu kita ketik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul model summary dari Darwin Watson. Di sini interpretasinya berdasarkan hasil dari uji autokorelasi di atas diketahui bahwa nilai Darwin Watson sebesar 1,658 dengan N30 dan K3. Didapat nilai DU 1,11 jadi 4 DU 1,414 sehingga dapat dikumpulkan bahwa DU kurang dari DW kurang dari 4 DU dengan nilai sebesar 1,11 kurang dari 1,414 dan kurang dari 2889 yang hasilnya tidak terjadi autokorelasi. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.